Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, kita akhirnya sangat mengenal talenta. Televisi akhirnya membuat itu ya, good talent dari Amerika, dari semua dunia ya. Talent, karena sebenarnya dari sini sepertinya talent itu akhirnya diidentikan dengan bakat, kemampuan diberikan oleh Tuhan pada siapapun. Dan kalau bakat ini dikembangkan, nah disitulah baru dia berbuah. Jadi ada seorang istri yang sangat cinta kepada suaminya, tapi dia mau mencobai suaminya ini. Dia menulis sebuah surat. Saya tidak suka melihat kau. Saya akan pergi dan nantilah akan ku kirimkan entah kapan aku pulang. Diletakkannya di meja di kamar itu, si istri bersembunyi di bawah tempat tidur untuk melihat reaksi si suami. Itulah. Si suami pulang dari kantor dan dia lihat tulisan itu. Lantas dia tukar baju dan dia mulai menelepon nomor seseorang dan katakan, "Ayo sayang, saya akan datang ya. Kebetulan tak ada di sini istri saya. Bentar lagi kita bertemu. Nanti kurang lebih 1 jam lagi ya, di restoran ini kita akan bertemu." Oke, bersiul-siul dia kan. Kemudian dia tulis, dilihat istrinya itu, dia tulis di kertas yang ditulis istrinya itu kan, entah apa ditulis. Lalu lantas nyanyi, suaminya itu pergi naik mobil. Nangislah istrinya ini, kurang ajar, begitulah rupanya suamiku. Ya, ngamuklah dia. Kemudian dilihatlah apa yang dia tulis. Ditulis oleh apa ditulisnya? Ditulis oleh suaminya itu, "Saya hanya sebentar ke Alfamidi untuk membeli sesuatu. Kulihatnya kakimu di bawah tempat tidur itu." Katanya kan, ketahuan saya sangat cinta padamu. Begitulah. Memang sebenarnya talenta tanpa cinta tak bisa dikembangkan. Pada hari ini kalau kita lihat ada 3 orang. 1 diberikan talenta 5. 1 orang lagi 2, 1 orang lagi hanya 1. Memang kalau dikatakan di sini yang mendapat 5 talenta itu akhirnya berusaha. Tetapi mengapa sebenarnya ya yang menerima dengan cinta tahu berterima kasih dan akan berusaha membuat melipat gandakan yang diberikan ini, entah apalah itu, supaya menjadi berbuah lebih banyak karena ada kata cinta dan kasih. Dan kita lihat di dalam contoh ini yang 5 talenta dan 2 talenta, dia sebenarnya kalau dikatakan karena terpaksa, tidak. Justru yang 1 talenta itu yang luar biasa menolak ya. Dan ditunjukkanlah di sini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kepada kita semua ya diberikan talenta. Tak ada 1 orang pun yang tidak mempunyai talenta karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan tadi seperti yang dikatakan itu, mempercayakan harta kepada mereka, dan yang lain itu masing-masing menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya, itu sebenarnya kan. Dan kita masing-masing diberi. Tak mungkin umpamanya seorang ya, kita katakan dulu berbadan pendek menjadi juara lompat tinggi. Itu tidak. Tapi pasti ada diberikan oleh Tuhan talenta atau bakat kepadanya. Sekarang bagaimana kita semuanya
seorang bapak, seorang ibu yang tadi ini merayakan pesta ulang tahun perkawinannya ke-28 ya, dari Batam ini. Pasti ada talenta diberikan kepada anak-anak kita. Kepada kita semua sebagai ibu, sebagai bapak, ketika kita menjadi orang tua, sebenarnya Tuhan memberikan talenta kepada kita menjadi orang tua. Orang yang merasakan ini karunia Tuhan dan betul dia merasakan itu rahmat dari Tuhan, dia akan mengembalikannya. Sebenarnya kita mengembalikan kepada Tuhan miliknya itu. Apa yang diberikan kepada kita bukan karena kita hebat, tapi milik dianya itu. Dan orang hamba itu memang mengembalikan karena Tuhan sudah memberikan kepadanya sekian, diusahakannya mengembalikan. Yang luar biasa jahatnya kurasa di sini adalah yang menerima satu talenta. Sama sekali dia tidak mempunyai rasa kasih dan rasa berterima kasih dan komitmen kepada tuannya itu yang sudah memelihara dia selama ini, malahan memberikan dia fasilitas. Tapi kepadanya diberikan satu talenta, dia mengubur dan akhirnya lain pikirannya. Pikirannya menjadi rusak sampai dikatakannya ini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuhan. Pokoknya yang jahat dipikirkannya dan yang jelek dipikirkannya terhadap pemberian Tuhan. Mengapa orang itu lebih kaya dari aku? Mengapa orang itu lebih pandai dari aku? Mengapa aku begini? Dia terus melihat dirinya dan mengutuk Tuhan. Dia tidak berterima kasih walaupun diberikan sedikit. Karena itulah kemampuannya. Dia ingin membuat sesuatu yang hebat, padahal Tuhan tahu bahwa kamu apa boleh buat sebegitu. Tapi Tuhan tidak melihat kalau banyak talentanya maka dia akan lebih disukai oleh Tuhan. Tidak. Justru Tuhan hanya melihat di situ bahwa orang atau kita semua, apakah 5 talenta, ke 10 talenta, ke 100 talenta, sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membandingkan talenta ini. Tuhan hanya melihat bagaimana kesetiaan kita di dalam melaksanakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana usaha kita maksimal yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu saja. Jadi jangan kita pikir kalau umpamanya dia lebih berbakat atau dia lebih kaya, pasti Tuhan, atau dia menyumbang lebih banyak, pasti Tuhan lebih senang kepadanya. Tidak. Apapun, kesederhanaan apapun, kita terimalah itu dengan kasih, kita kembalikan dengan kasih. Memang bila tiada kasih, katanya tidak ada kesetiaan dan tiada komitmen. Pada hari ini itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Kepada bapak, ibu, anak, mahasiswa atau siapapun, Tuhan memberikan talenta. Rahmat, terimalah itu dengan kasih dan kamu akan mendapat berlipat ganda. Sampai Tuhan tadi mengatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin.